Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rojul Fadilah. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Arab. Saya termasuk dosen yang mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2025 gelombang 1 ini. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Maka dalam hal ini saya ingin memaparkan salah satu RPS yang saya ampu dari mata kuliah Desain Pembelajaran yang saya ajarkan di semester genap tahun 2024 tahun 2025. Kemudian mata kuliah Desain Pembelajaran ini sendiri adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 yang memiliki kode PBA-P08208 yang mempunyai bobot sejumlah 4 SKS. Lalu deskripsi dari mata kuliah Desain Pembelajaran itu sendiri yaitu mata kuliah Desain Pembelajaran menyediakan berbagai macam topik yang bervariasi. Topik-topik yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu treatment-treatment yang dilakukan oleh dosen untuk mencapai hasil kompetensi mahasiswa. Kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah pencapaian kompetensi instruksional, yaitu kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Setelah mendapatkan materi dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki banyak kemampuan, diantaranya memahami pergeseran paradigma pendidikan di era digital, menyusun perencanaan pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, mampu menyusun kalender pendidikan, mampu menyusun program tahunan, mampu menyusun program semester, mampu menyusun silabus, mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang mungkin dalam kuliah dalam kurikulum merdeka yaitu modul ajar. Lalu yang terakhir pendekatan sistem serta program remedial dan pengayaan. Adapun CPL dari mata kuliah ini yang ada di PPT atau di PowerPoint yaitu yang terdapat di samping saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 CPL, kemudian CPMK-nya berjumlah 6 CPMK dan sub CPMK ini berjumlah 14. Lalu salah satu dari sub CPMK ini akan saya ajarkan nanti pada pembelajaran secara offline, praktek mengajar secara offline, yaitu sub CPMK nomor 1 yang berbunyi mahasiswa mampu secara aktif mengikuti perkuliahan di kelas dan mengetahui serta memahami maksud dari istilah pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia dengan pemahaman yang baik. Itu insya Allah sub CPMK yang akan saya ajarkan dalam praktek mengajar secara offline nanti. Kemudian di sini pustaka yang saya ajarkan yaitu ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Tentunya ini mix dari buku dan jurnal tentunya. Kemudian untuk sistem pembelajarannya yaitu blended learning yang mungkin yang mahasiswa juga bisa mengaksesnya melalui myclass.umy.ac.id. Sistem pembelajaran blended learning ini terbagi menjadi 2 bentuk yaitu sinkronus dan asinkronus dalam jaringan dan di luar jaringan. Adapun dalam jaringan itu ada tatap muka melalui Zoom atau Microsoft Teams atau Google Meet atau Big Blue Button. Kemudian ada kuis ya yang bisa dikerjakan melalui LMS myclass.umy.ac.id. Ada tugas yang disubmit di LMS juga, ada diskusi juga yang disubmit melalui LMS juga. Kemudian bentuk asinkronus itu melalui tatap muka di kelas, kemudian tugas di kelas, serta kuis yang langsung dikerjakan di kelas, kemudian diskusi serta tanya jawab. Adapun metode pembelajaran yang saya ajarkan pada mata kuliah desain ini adalah 1. Interactive explanation. Jadi saya menjelaskan kemudian siswa atau mahasiswa mendengarkan tetapi dengan secara interaktif yaitu melalui tanya dan jawab. Kemudian nomor 2 project based learning yaitu dalam hal ini mahasiswa menyusun makalah kemudian mempresentasikannya di depan umum dan kemudian mahasiswa juga mempraktekkan pembuatan instrumen pembelajaran dan mempraktekannya di dalam kelas. Kemudian nomor 3 metode pembelajaran saya yaitu komunikatif atau diskusi, tentunya komunikasi yang interaktif berbagai arah. Ini MyClass atau LMS yang saya gunakan untuk mata kuliah desain pembelajaran berjumlah 4 SKS. Yang terakhir yaitu penilaian. Untuk penilaian, insya Allah saya mempunyai 6 kategori. Kategori pertama yaitu presensi berjumlah 10%.
Kategori kedua diskusi, ada 4 diskusi dalam satu semester yang berjumlah totalnya 10%. Kemudian ada kategori tugas, ada 2 tugas yang nanti nilainya 20%. Ada kategori kuis 10%, ada kategori UTS 25% dan kategori UAS 25%. Itu yang bisa saya sampaikan dari rencana pembelajaran semester saya, dan selanjutnya akan saya perlihatkan video praktek pengajar saya mata kuliah desain pembelajaran untuk sub CPPK nomor 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, semangat semuanya ya. Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Oke, tapi sebelum kita mulai keluar biasaan ini, saya mau cek sound dulu, boleh? Kita cek sound. Kalau saya bilang kaifa halukum, jawabannya bi khair, alhamdulillah, hamasa, mumtaz. Gitu ya. Siap? Saya ulang. Kaifa halukum, hamasa, mumtaz. Oke? Kalau gitu. Kaifa halukum, luar biasa ya, dengan kata-kata mumtaz tadi saya bisa menggambarkan kalian itu luar biasa di tengah-tengah siang. Walaupun siang capek tapi kalian masih semangat. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, ini belum fokus. Saya akan bikin kalian fokus dan saya punya ice breaking. Ice breakingnya adalah ada PPK yang berikutnya, yaitu saya punya ice breaking judulnya ikuti ucapan saya. Ingat, cluenya adalah ikuti Ucapan saya. angkat tangannya, kedua tangannya boleh silahkan diangkat semuanya semakin kencang. Pegang dahi. Siapa yang pegang dahi? Saya tidak akan membuka Akila, saya tutup hanya ingin Akila membacakan doa sebelum kita mulai pembelajaran. Kalau begitu Akila silakan dibaca dan dipimpin teman-temannya. Iqra'u ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk Akila dan baik, sebelum kita mulai lagi, ini sepertinya kursinya kan masih kosong. Saya minta teman-teman coba untuk yang di belakang ke depan, mungkin duduk depan silakan. Oh, Maju dong, maju, yang di belakang maju. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya absensi terlebih dahulu. Silakan, yang terlambat maka tidak bisa ikut di perkuliahan. Dan ini sudah saya siapkan di My Class LSM kita ya, learning system management kita di My Class. Silakan absensi, nanti saya akan lihat siapa yang belum hadir. Oke? Silakan buka HP. Oke, baik, ini saya lihat sudah ada beberapa yang sudah absen ya, mungkin yang lain terlambat, jadi mohon maaf yang mungkin terlambat tidak bisa masuk ya, hanya antum aja, makanya di sini beberapa saja yang masuk. Oke, baik, kalau begitu kita kembali ke perkuliahan kita pada siang hari ini. Insya Allah siang hari ini kita akan mempelajari tentang paradigma dalam pendidikan. Baik, paradigma dalam pendidikan. Oke, slide berikutnya adalah tujuannya. Rencana teman-teman kita akan mempelajari paradigma itu di Indonesia secara aktif ya. Yang kedua, mahasiswa mampu bertanggung jawab pada diri sendiri terhadap perkuliahan. Terakhir, mahasiswa mampu mengetahui maksud dari pergeseran, memahami maksud dari pergeseran paradigma. Nah, kan sekarang bingung nih kita, apa itu paradigma? Apalagi pendidikan gitu. Apalagi pergeseran lagi. Nah, 3 istilah yang berbeda. Maka kita akan lihat slide yang berikutnya. Baik, tapi sebelum kita lihat
apa itu paradigma, apa itu istilahnya. Baik, teman-teman semuanya, saya akan berikan kepada kalian ini kartu identitas kalian. Ya. Kartu identitas ini sudah ada identitasnya masing-masing dan semuanya berbeda. Saya akan bagikan. Oke, silakan pink yang mungkin ya. Oke, suka pink. Oh biru boleh. Pink ya silakan. Yang pink laki-laki. Oke baik. Ini identitas kalian pakai selama dalam perkuliahan saya. Oke setuju? Setuju. Di sini teman-teman semuanya boleh dilihat. Di sini ada 2 gambar ya. Coba saya akan kasih waktu kalian 1 menit aja untuk memahami apa gambar ini. Silakan. Oke, waktunya selesai ya. Lama-lama ya, jelas kan? Oke, ada yang mencoba kira-kira gambar apa ini? Oke, Raihan? Yang pikir itu potret apa? Kayak belajar mengajar seperti biasa. Cuma di situ siswanya mungkin kurang aktif, Pak. Hanya fokus untuk mendengarkan gurunya. Kalau foto yang kedua itu kita dituntut istilahnya para siswa tuntut untuk aktif karena diskusi lah. Oke, karena diskusi ya. Oke, jawaban yang luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin ada pandangan lain teman-teman semuanya, siapa yang mau menjawab? Mencoba? Silakan. Angkat benderanya. Oke, Ara. Kalau menurut saya gambar yang di sebelah kanan itu guru lebih memberikan space untuk siswa dalam berpikir. Dalam berpikir. Oke. Kalau yang sebelah sana? Kalau yang sebelah kanan guru lebih menjelaskan di depan dan lebih paparan daripada siswa yang harus berpikir sendiri. Berpikir sendiri. Oke, berarti ini istilahnya satu arah. Kalau ini guru menerima masukan dari atau diskusi dari mahasiswanya ya. Oke, tepuk tangan lagi. Oke. Sepertinya kalian tadi malu-malu menjawab ya, cuma 2 orang saja. Maka untuk mengakomodir semuanya bisa jawab, saya sudah sediakan satu platform. Oke, platform ini adalah. Oke, ini dia. Silakan gunakan HP kalian masing-masing untuk scan ini. Scan boleh. Oke, baik. Sudah ada jawabannya. Yang answer Tidak usah. agak ke bawah. Iya, ke bawah ya. Terbatas? Iya, Iya. ini sekarang terbatas. Iya, 40 karakter aja. 40 karakter tuh. Baik, teman-teman semuanya sudah mencoba tadi ya dan memoto barcode-nya dan ini jawaban-jawaban dari kalian semuanya. Keren. Jadi ada beberapa yang belum. Saya lupa bahwa hari ini saya akan berikan apresiasi bagi yang tadi sudah menjawabnya. Oke, tadi Raihan ya. Oke, baik teman-teman semuanya, coba ke arah sini. Ternyata gambar 2 tadi pembelajaran yang lebih menarik ya. Baik, menarik ya, berbeda ya dengan gambar yang sebelumnya tadi. Lebih ke arah satu arah. Itu gambar yang mana kira-kira? Gambar yang kiri. Yang kiri. Pelajaran formal. Oke, terlalu formal kalau yang kiri tadi ya. Ya. Jadi kita dapat kuncinya ya. Kita dapat keywords-nya di situ. Oke, baik. Terima kasih kita tangan dulu. Baik, jadi kita tahu tadi teman-teman semuanya perbedaan dari 2 gambar tadi. Nah, 2 gambar tadi ini sebagai langkah awal untuk menentukan sebuah paradigma pendidikan. Nah, ini sekarang kita bahas tentang paradigma pendidikan. Oke, saya mau kasih kesempatan pada kalian dulu. Siapa yang membaca? Saya. Oke, baik. Silakan. Silakan dibaca. A belief of a scientific community or cultural achievement as a result of research that has not existed before and is broad in nature and require further articulation and specification. Oke, keren. Nah, jadi suatu keyakinan dari sebuah kelompok masyarakat ilmiah, a belief of a scientific community, atau belief ya, keyakinan, keimanan seseorang atau kelompok itu, masyarakat ilmiah, community obtained achievement as a result of research. Jadi keyakinan itu dibangun berdasarkan keyakinan itu. Keyakinan itu dibangun berdasarkan research, berdasarkan penelitian.
Kemudian serta memerlukan artikulasi dan spesifikasi yang tidak lanjut. Jadi keyakinan yang dibawa sampai ke abad sekarang ini dan itu dijadikan sebagai patokan konsep untuk pendidikan kita. Tapi basisnya adalah research. Researchnya mana? Dua gambar yang berbeda. Itu adalah problem. Kita harus carikan solvernya. Solvernya adalah dengan cara kita menggunakan research, gitu ya. Dan keyakinan itu nanti yang akan menjadikan sebagai paradigma. Keyakinan itu namanya Paradigma. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Lanjut ke next. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, paradigma yang pertama ini knowledge transfer. Konsepnya abstrak, tidak berhubungan dengan konteks. Oke, kalau saya terus yang baca kayaknya nggak enak ya. Terus kita gantian bacanya ya. Yang kedua, silakan baca. Silakan. Oke, silakan. Dari Saya. boleh. Ya, silakan. Behavioristik yaitu hanya stimulus dan respon. Oke, jadi belajarnya behavior ya, stimulus dan respon saja, tidak ada yang lainnya. Oke, lanjut kalau begitu. Guru sumber informasi, metode pembelajaran klasik dan drill. Klasik ya teman-teman ya, satu arah klasik dan drill. Oke, yang berikutnya silakan dibaca. Stimulus dan respon menjadi cara menilai keberhasilan. Oke, jadi hanya ada stimulus. Jika kalian pandai menghafalkan sesuatu dan hafalannya itu ajak, tahu ajak ya teman-teman ya, nggak hilang, maka itu yang akan menjadikan kalian nilainya A. Padahal tidak itu semuanya. Karena ada orang-orang yang ketika hafalan, ketika ambil di depan, hilang hafalannya. Ketika hilang hafalannya, apakah dikasih nilai C? Tidak, kan seperti itu. Maka ada banyak aspek yang harus kita nilai. Nah, ini paradigma lama yang sebenarnya tidak boleh kita anut sampai sekarang. Karena anak lulus tidaknya tidak berkaitan dengan dia hafalannya banyak atau tidak, tapi dari berbagai Aspek. Oke, terima kasih. Karena Anda menjawab aspek, saya kasih bintang. Terima kasih Pak. Tadi yang sudah baca saya kasih bintang juga. Saya juga, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih. Saya tepuk tangan. Siapa yang mau bintang lagi? Oke. Sekarang ke paradigma yang baru. Seperti apa paradigma yang baru? Oke, paradigma baru. Yang pertama saya baca dulu ya teman-teman ya. Students are the main active focus. They are the constructor of knowledge. Oke, berikutnya siapa yang mau baca? Saya. Kayaknya Putri lagi. Saya ikut. Dia sudah ada. Silakan Putri dibaca. The content is cognitive and contextual. Material is appropriate to the needs and experience to the student. Realistic context, realistic assessment of learning. Oke, saya kasih bintang dulu ya. Muatannya kognitif dan kontekstual. Kayak kognitif berkaitan dengan pemikiran, otak ya. Dan kontekstual. Apa kontekstual? Tidak melulu ada di buku, tapi kita bisa ambil dari yang di luar buku. Kita masukkan ke dalam kelas. Ini ada di dalam paradigma baru. Paham tuh? Ke bagi kelompok. Bisa dalam satu kelompok. Silakan kalian dapat bendera yang bermacam-macam warnanya. Ya. Siapa yang dapat bendera kuning? Angkat tangan. Wah, iya. Kuning juga. Bendera pink. Wah. Saya akan bagi kelompok kalian bukan berdasarkan warna. Saya bukan akan bagi warna, tapi berdasarkan apa yang ada di situ. Ada gambar apa saja? Silakan. Oke. Ada dua. Sekarang bertemu dengan teman masing-masing yang es krim. Sekarang sudah masuk ke sesi kerja kelompok. Tadi sepertinya sudah dibagi juga kelompoknya masing-masing. Sepertinya saya akan panggil dulu ya, biar lebih fokus dan lebih menarik lagi. Oke. Kelompok pertama dari mana? Oke, ada yelnya tidak? Kelompok yang
yaitu keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai dimiliki oleh seseorang pada paradigma yang seperti apa ini. Ada 5 karakter di sini dan saya akan bagi ke kalian semuanya 3-3-nya. Kelompok pertama akan membahas tentang critical thinking, kelompok 2 membahas tentang problem solving dan creativity, kelompok 3 membahas tentang komunikasi dan kolaborasi. Oke, saya kasih waktu 10 menit aja boleh ya? Dan tentukan siapa jubirnya nanti yang untuk mempresentasikan. Dan selainnya jubir juga boleh untuk menambahkan. Ada tambahan. Oke. Udah. Ini adalah untuk Tapi dengan laptop Oke, baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk diskusi. Sekarang untuk presentasi masing-masing dari kelompok yang satu mungkin silakan. Dalam paradigma pendidikan baru, critical thinking atau yang kita kenal dengan berpikir kritis itu menjadi salah satu keterampilan utama yang masih dikembangkan di dalam sekolah. Yang mana kurikulum merdeka ini menekankan siswa itu untuk aktif, mandiri, dan mampu menganalisis serta mengevaluasi informasi secara mandiri dan rasional. Jadi, problem solving adalah proses identifikasi dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode yang strategis dan efektif. Oke, dengan strategi yang efektif. Ya, efektif. Oke, untuk problem Solving. Oke, terima kasih. Yang berikutnya yaitu creativity. Oke, nah untuk creativity ini adalah menghasilkan ide baru dan itu original baik dari gagasan maupun karya original. Oke, berarti ide baru ya dalam Iya. pendidikan ya. Berarti kalau misalkan yang biasanya kita ngajar dari guru ke murid, berarti ada ide baru gimana caranya belajar tetap ada tapi bukan dari guru ke murid. Iya, betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itu dua kelompok tadi. Yang terakhir yaitu komunikasi dan kolaborasi. Silakan. Jadi paradigma komunikasi dan kolaborasi merujuk pada kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengelola interaksi antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan cara berpikir, nilai dan praktik yang membentuk bagaimana orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Trik dan strategi untuk berbicara dengan orang lain ya tadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Udah dapat keywordnya. Yang terakhir kolaborasi. Silakan. Kolaborasi sendiri itu kemampuan untuk bekerja sama, berbagi sumber daya, dan memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini ada di dalam paradigma baru. Sebagai seorang guru, kalian harus punya critical thinking, harus punya problem solving, harus punya creativity, harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan yang terakhir harus bisa berkolaborasi. Menerima masukan, menerima kritikan dari berbagai macam cabang ilmu yang ada di luar sana. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan terakhir sebelum kita akhiri program kita, saya ada quiz. Ini kodenya dan ini barcode-nya, silahkan di capture barcode-nya dan masukkan kodenya untuk soal-soal dan quiz evaluasi hari ini. Sudah, saya akan pencet klik mulai jika sudah masuk semuanya ya. Kita mulai teman-teman semuanya evaluasi untuk materi hari ini, paradigma baru dan paradigma lama atau pergeseran paradigma. Saya mulai ya teman-teman. Silahkan dikerjakan di HP masing-masing. Ini sudah selesai, juaranya adalah bubu. Siapa bubu itu? Sama di depan. Juara tiganya, semua.
pada hari ini. Wadah ya, jelas ya. Fahim tuh? Fahimna. Fahim tuh? Fahimna. Terima kasih kalau begitu. Kita selesai pada pertemuan hari ini sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.